Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang warisan dari Bu Hajjah dan Pak Haji karena rajin bersihkan musola. Anak yatim ini menjadi kaya mendadak. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Ilham, seorang anak yatim piatu, hidup sederhana dan jauh dari kemewahan. Tapi di balik kesunyiannya, ia tak pernah meninggalkan satu hal, merawat musola kampung dengan sepenuh hati. Tanpa pamrih, tanpa keluh. Namun siapa sangka, di balik sikap diamnya itu, Allah sedang menyiapkan jalan kehidupan yang tak biasa. Ketika Bu Hajjah dan Pak Haji wafat, mereka meninggalkan warisan yang tak hanya berupa rumah besar dan kekayaan, tapi juga petunjuk tersembunyi, pesan-pesan dari masa lalu, dan amanah besar yang harus ditunaikan. Dalam jejak langkah yang ia ikuti perlahan, Ilham akan membuka pintu-pintu takdir yang selama ini terkunci rapat. Dan ketika semua terungkap, satu pesan akan terpatri jelas dalam hati setiap pendengar, bahwa kebaikan kecil yang tulus, mampu mengguncang langit, dan mengubah hidup seorang anak yatim menjadi penerus cahaya. Kabut tipis menyelimuti desa kecil yang dikelilingi sawah dan pohon bambu. Udara pagi itu menusuk kulit, namun seorang anak laki-laki telah bangun lebih dulu dari ayam yang masih tertidur dalam kandang. Namanya Ilham. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh, dan langkah kakinya menyusuri jalan tanah dengan hati-hati, membawa ember plastik berisi air dari sumur belakang rumahnya yang hampir roboh. Musola kecil di ujung desa menyambutnya dengan dinginnya lantai keramik dan bau sajadah yang lembab. Ilham membuka pintu musola perlahan, seperti berbicara dengan rumah suci itu tanpa kata. Tangan kecilnya mulai menyapu dedaunan yang jatuh semalaman, lalu mengepel lantai yang berdebu dengan kain lap yang sudah lusuh. Semua dilakukan dalam diam. Dalam kesunyian yang ia rawat seperti ibadah. Tak ada yang menyuruhnya. Tak ada yang tahu. Hanya Ilham dan Allah yang menjadi saksi rutinitas ini setiap hari. Ketika ayam mulai berkokok dan langit perlahan berubah warna, Ilham sudah selesai. Ia meletakkan sapu di pojok, mengambil selembar sajadah bersih, lalu duduk bersila menghadap kiblat. Matanya tertutup. Bukan tidur, tapi seolah menenangkan hatinya dalam keheningan. Ketika para jamaah mulai berdatangan, Ilham sudah menghilang. Tak ada jejak, tak ada suara. Ia memilih untuk tidak terlihat. Bukan karena takut, tapi karena merasa tak perlu. Musola yang bersih adalah hadiah kecil dari dirinya untuk sesuatu yang lebih besar dari dunia. Warga desa tak pernah curiga. Musola bersih seperti disapu malaikat. Tak ada yang tahu siapa yang membersihkannya setiap hari sebelum subuh. Beberapa berspekulasi, namun tak ada yang benar-benar mencari tahu. Semua larut dalam rutinitas, menganggap keajaiban itu sebagai hal biasa. Di rumah besar tak jauh dari musola, sepasang suami istri lanjut usia memperhatikan dalam diam. Bu Hajjah Maryam dan Pak Haji Abdul Ghani adalah dua dari sedikit orang yang datang paling pagi dan pulang paling akhir dari musola. Mereka mulai menyadari, sajadah yang mereka gunakan selalu hangat dan bersih. Air wudhu selalu terisi penuh. Lantai selalu wangi. Tak pernah mereka melihat siapa pelakunya. Tapi hati mereka diam-diam menaruh perhatian. Hari-hari terus berjalan. Ilham tetap menjadi bayangan. Di siang hari, ia mengumpulkan kayu bakar di pinggir hutan, menjualnya ke pasar dengan harga murah, lalu pulang tanpa membeli apapun selain sebungkus nasi dan segelas air. Malamnya ia kembali ke musola. Bukan untuk meminta, tapi untuk memberi. Tak pernah sekalipun ia mengeluh. Tak pernah sekalipun ia menunjukkan diri. Namun setiap sudut musola menyimpan jejak tangannya. Setiap debu yang lenyap adalah bentuk cintanya. Cinta yang tidak dilihat siapapun. Atau setidaknya, begitu pikirnya. Namun takdir tidak pernah tidur. Ia berjalan perlahan, menyiapkan kejutan besar yang tidak pernah Ilham bayangkan. Sebuah peristiwa akan datang. Sebuah perubahan akan terjadi.
Dan semuanya akan bermula dari kesunyian yang ia jaga selama ini. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah besar berwarna putih gading yang dikelilingi pagar besi tua dan pepohonan tinggi. Rumah itu milik Bu Hajjah Maryam dan Pak Haji Abdul Ghani. Meskipun luas dan megah, rumah tersebut tak pernah ramai. Tak ada suara tawa anak-anak. Tak ada tamu. Hanya suara detik jam dan dentingan sendok di atas piring yang sesekali terdengar dari dalam ruang makan. Pasangan lanjut usia itu menjalani hidup dengan tenang dan teratur. Setiap pagi mereka berjalan kaki ke musola. Langkah mereka pelan namun pasti. Tidak pernah terlambat, tidak pernah absen. Di dalam musola, mereka selalu duduk di saf depan, menatap lantai bersih yang seperti selalu menunggu kehadiran mereka. Tapi ada satu hal yang selalu membuat mereka berpikir. Wajah anak kecil itu. Beberapa kali mereka melihatnya dari kejauhan. Seperti bayangan. Seperti angin. Ilham selalu datang sebelum siapapun dan pergi sebelum ada yang menyadari. Tapi pagi itu, Bu Hajjah melihat dengan mata kepala sendiri, dari balik tirai jendela rumahnya. Seorang anak menyapu halaman mushola dengan tangan kecil yang menggigil. Ia berdiri cukup lama menyaksikannya. Tanpa suara. Tanpa panggilan. Hari-hari berlalu. Pengamatan menjadi kebiasaan. Rasa ingin tahu berubah menjadi rasa sayang. Namun tak satu pun dari mereka mendekat atau mencoba bicara. Mereka hanya memperhatikan. Mencatat dalam hati. Dalam usia mereka yang sudah senja, tak banyak hal yang bisa mereka lakukan, selain menyimpan harapan. Suatu malam, Pak Haji duduk lama di beranda. Langit dipenuhi bintang, dan angin malam membawa aroma tanah yang basah. Di meja kecil di depannya, ada map coklat yang ia buka perlahan. Di dalamnya, lembar-lembar dokumen yang telah ditandatangani beberapa waktu lalu. Surat warisan, wasiat, semua telah ditata dengan rapi. Namanya telah dicoret. Digantikan oleh satu nama yang tak pernah diminta, tak pernah menyangka, tak pernah tahu. Ilham. Malam itu, keputusan besar telah dibuat. Tanpa pengumuman. Tanpa keraguan. Dan hanya musola kecil itu yang menjadi saksi diam keputusan mereka. Waktu berjalan lambat. Ilham tetap datang setiap hari. Ia tidak tahu bahwa setiap langkahnya kini ditimbang di neraca langit dan disimpan dalam hati dua orang tua yang hidupnya tinggal menunggu senja. Ia tidak tahu bahwa setiap sajadah yang ia cuci, setiap lantai yang ia pel, semakin mengikat takdir yang akan mengubah hidupnya. Namun hidup bukanlah kisah yang selalu bisa ditebak. Suatu pagi, kabut lebih tebal dari biasanya. Udara lebih dingin dari biasanya. Mushola lebih sepi dari biasanya. Dan rumah besar di ujung desa itu, untuk pertama kalinya sejak lama, menutup pintunya rapat-rapat. Pagi itu, langit tampak murung. Awan menggantung rendah, seperti menahan tangis yang enggan jatuh. Angin bertiup pelan, membawa aroma melati dari halaman rumah besar yang kini tertutup sunyi. Ilham tetap datang seperti biasa, membawa sapu dan ember. Tangannya bekerja seperti hari-hari sebelumnya, namun ada sesuatu yang berbeda. Mushola terasa lebih hampa. Seolah udara pun enggan bersuara. Di tengah kesibukannya membersihkan, Ilham melihat beberapa orang berkumpul di depan rumah besar. Mereka tidak ramai. Tidak ada suara gaduh. Hanya bisik-bisik pelan dan langkah kaki yang hati-hati. Wajah mereka menyeratkan sesuatu yang berat, sesuatu yang enggan diucapkan namun tidak bisa disembunyikan. Ilham berhenti sejenak. Menatap dari kejauhan. Ia tidak mendekat. Tapi dari gerakan dan raut wajah orang-orang itu, ia tahu. Sesuatu telah terjadi. Sebelum matahari benar-benar naik, kabar menyebar ke seluruh desa. Bu Hajjah Maryam ditemukan tidak sadarkan diri di ruang sholat rumahnya. Tak lama berselang, Pak Haji Abdul Ghani menyusulnya. Dalam hitungan jam, dua sosok yang dihormati desa itu berpulang. Tenang. Diam. Dalam tidurnya yang terakhir, desa menjadi sunyi. Tidak ada keramaian seperti layaknya kematian tokoh besar. Tidak ada pelayat berbondong-bondong. Hanya beberapa tetangga dan para jamaah setia yang hadir.
termasuk seorang anak kecil yang berdiri paling depan, dengan kepala tertunduk dalam. Ilham tidak menangis. Tapi matanya kosong. Tubuhnya diam. Seolah seluruh dunia dalam dirinya ikut diam bersama kepergian itu. Pemakaman berlangsung cepat. Tanah merah ditimbun perlahan. Doa-doa dipanjatkan. Lalu semua kembali ke rumah masing-masing. Tapi Ilham tetap di sana. Duduk sendiri di samping pusara, dalam diam yang lebih dalam dari langit yang mendung. Malam harinya, mushola lebih sunyi dari biasanya. Lampu redup bergetar tertiup angin. Ilham tetap datang. Ia menyapu pelataran dengan gerakan yang lebih lambat. Setiap sudut ia bersihkan dengan teliti. Tapi tidak ada lagi aroma melati dari rumah besar. Tidak ada lagi langkah kaki pelan yang berjalan ke saf depan. Hanya suara sapu menyentuh lantai, dan detik jam yang berdetak lambat di dinding mushola. Beberapa hari setelah pemakaman, seseorang datang ke desa. Ia mengenakan jas rapi dan membawa koper kecil. Wajahnya asing, langkahnya percaya diri. Ia berjalan menuju mushola, dan bertemu dengan kepala desa serta beberapa warga. Di tangannya ada map berisi surat-surat penting. Dokumen hukum. Surat wasiat. Nama Ilham disebut. Berkali-kali. Jelas. Tegas. Orang-orang terdiam. Tak percaya. Bahkan kepala desa pun terlihat bingung. Namun kenyataan itu tertulis dalam tinta dan tanda tangan. Sah secara hukum. Tidak bisa diganggu-gugat. Warisan Bu Hajjah dan Pak Haji. Rumah besar. Tanah luas. Tabungan. Semua. Tidak satu pun diberikan kepada kerabat. Semuanya jatuh kepada Ilham. Anak yatim yang selama ini hanya dikenal sebagai penjaga mushola bayangan. Ilham duduk di beranda mushola, tangannya menggenggam sebuah amplop putih yang baru saja diberikan oleh kepala desa. Matanya masih menatapnya tanpa benar-benar memahami. Surat itu berisi pernyataan sah bahwa ia kini pemilik sah dari rumah besar di ujung desa, beserta seluruh harta peninggalan Bu Hajjah Maryam dan Pak Haji Abdul Ghani. Anak-anak lain mungkin akan melompat kegirangan jika tahu mereka mendadak menjadi kaya. Tapi tidak dengan Ilham. Ia tidak tahu apa arti kata warisan, selain dari pelajaran di sekolah yang jarang ia ikuti karena harus bekerja serabutan. Dan kini, nama yang selama ini hanya ditulis di belakang absen sekolah, tertulis sebagai ahli waris dari dua orang yang telah diam-diam memperhatikannya selama ini. Rumah besar itu kini miliknya. Namun langkah kaki Ilham tetap berat saat memasuki gerbang besi tua yang mulai berkarat. Tidak ada rasa bangga. Tidak ada senyum. Hanya sunyi dan bisu yang menyambut. Pintu utama terbuka perlahan. Udara dingin menyapa dari dalam. Langit-langit tinggi, lantai marmer mengkilap, dan lukisan tua yang menggantung di dinding, semuanya terasa asing. Seolah rumah itu belum siap menerima pemilik barunya. Ilham melangkah pelan. Setiap ruang ia lewati dengan ragu. Di kamar utama, ia melihat dua sajadah yang masih tergelar berdampingan. Satu berwarna hijau tua, satu lagi biru muda. Ada aroma kayu cendana yang masih melekat, meski penghuni rumah itu telah lama pergi. Di atas meja kecil, tergeletak buku catatan tua. Di dalamnya ada tulisan tangan Bu Hajjah. Rapi, teratur. Beberapa halaman terakhir berisi catatan harian, tentang seorang anak yang setiap hari membersihkan mushola. Anak yang tidak dikenal namanya, tapi perlahan mengisi ruang kosong dalam hati mereka. Ilham duduk di kursi tua dekat jendela. Ia membuka halaman demi halaman. Setiap tulisan menyebut tentang kebaikannya, tentang ketekunan, tentang keikhlasan. Hingga di satu halaman, ada kalimat yang membuat hatinya gemetar. Jika suatu hari kami tak ada, semoga rumah ini tetap dipenuhi doa seperti mushola kecil itu. Kami titipkan semuanya padanya. Bukan karena ia minta, tapi karena Allah yang memilih. Ilham menutup buku itu perlahan. Dada sesak. Ia bukan siapa-siapa. Tak punya darah daging dengan mereka. Tapi cinta tak pernah butuh ikatan darah. Ia tumbuh dari keikhlasan, dari mata yang melihat kebaikan,
dan dari hati yang tahu bahwa memberi adalah jalan pulang. Desa mulai berbisik. Ada yang heran. Ada yang tidak percaya. Tapi surat itu sah. Dan Ilham tak mengubah apapun. Ia tetap tidur di kamar kecil dekat dapur. Ia tetap datang ke musola setiap pagi. Membersihkan. Menyapu. Menyiram tanaman. Ia tidak mengumumkan apapun. Tidak mengklaim apapun. Rumah itu tetap sepi. Tapi kini, ada suara langkah kecil yang menjaga setiap ruangnya dengan tenang. Warisan itu bukan sekadar harta, tapi amanah. Dan Ilham, meski masih kecil, memeluknya dengan tanggung jawab yang lahir bukan dari pengertian, tapi dari kebiasaan mencintai tanpa syarat. Hari-hari berjalan dengan lambat. Desa mulai terbiasa dengan perubahan yang tak terduga. Anak yatim bernama Ilham kini tinggal di rumah paling besar, paling tua, dan paling sunyi. Tapi perubahan itu tidak membuatnya tinggi hati. Justru ia menjadi lebih pendiam. Lebih banyak termenung. Lebih sering sendiri. Satu hal yang tak berubah. Musola selalu bersih dan harum setiap pagi. Ilham tetap menjalankan rutinitasnya. Seolah warisan itu tak pernah datang. Tapi dalam diamnya, Ilham mulai menyadari bahwa tanggung jawab yang diwariskan padanya lebih berat dari sekadar rumah dan tanah. Suatu malam, saat hujan turun perlahan, Ilham tak bisa tidur. Petir tidak menyambar, namun suara hujan di atap genteng tua membuat pikirannya melayang. Ia teringat pada satu lemari tua di kamar Pak Haji. Lemari itu tidak pernah terbuka sejak kematian keduanya. Kuncinya pun entah di mana. Tapi malam itu, ada dorongan aneh dari dalam dadanya. Seperti panggilan yang tak terdengar. Ilham bangkit. Kakinya melangkah pelan menuju kamar besar di ujung lorong. Lampu temaram membuat bayangan furnitur tampak bergerak pelan. Ia berdiri di depan lemari tua yang besar dan kokoh. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh gagang besinya. Ajaibnya, pintu lemari terbuka perlahan, tanpa kunci. Di dalam lemari, ada sesuatu yang tidak biasa. Tumpukan kotak kayu, amplop-amplop coklat, dan sebuah koper kecil berwarna hitam. Ilham membuka koper itu dengan perlahan. Di dalamnya, tergeletak rapi dokumen-dokumen yang lebih tua dari usianya. Ada catatan investasi, rekening bank, bahkan sertifikat tanah di luar desa. Ilham menatapnya dengan kebingungan. Ia tak tahu harus berbuat apa. Tapi kemudian matanya tertumbuk pada satu buku kecil berisi tulisan tangan Pak Haji. Buku harian. Tulisannya tegas, lurus, dan penuh perhitungan. Tapi isi tulisannya penuh rasa. Pak Haji mencatat dengan rinci tentang rencana masa depan untuk Ilham. Tentang bagaimana ia ingin mendirikan pesantren kecil di belakang rumah. Tentang rencana membangun perpustakaan untuk anak-anak yatim. Dan tentang keyakinannya bahwa Ilham adalah anak yang dipilih oleh Allah untuk meneruskan kebaikan itu. Ilham membacanya dalam diam. Setiap kata mengendap dalam hati, seperti air hujan yang menetes perlahan ke tanah kering. Ia bukan lagi anak yatim biasa. Ia kini membawa warisan cita-cita. Mewarisi bukan hanya harta, tapi juga impian dan harapan dari dua orang tua yang diam-diam mencintainya lebih dari dunia. Ketika fajar menyingsing, Ilham tidak lagi ragu. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Bukan untuk membuktikan pada orang lain, tapi untuk menjawab amanah yang telah disimpan rapi selama bertahun-tahun, menunggu saat yang tepat untuk disampaikan. Hari demi hari, rumah besar itu perlahan berubah. Bukan karena dindingnya dicat ulang atau perabotan diganti, tapi karena ruh di dalamnya mulai hidup kembali. Ilham, dengan langkah tenangnya, mulai mengatur ulang ruangan demi ruangan, bukan untuk kenyamanan pribadi, tapi untuk maksud yang lebih besar. Satu ruangan yang dulu tertutup kini menjadi tempat membaca. Rak-rak kayu yang dipenuhi buku-buku tua milik Bu Hajjah dibersihkan, disusun, dan dibuka untuk anak-anak desa. Mereka datang satu persatu. Ragu, malu. Tapi mata mereka selalu berbinar saat Ilham menyambut tanpa banyak kata. Hanya dengan senyum dan isyarat tangan yang mempersilakan masuk. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang terus menghantui pikiran Ilham.
Ia merasa belum sepenuhnya memahami mengapa ia yang terpilih. Apakah benar karena kebaikannya? Atau hanya kebetulan? Malam itu, rasa penasaran itu mendorongnya kembali ke kamar Bu Hajjah. Kamar yang ia biarkan rapi, seolah penghuninya masih ada. Ia duduk di ranjang, menatap dinding yang dipenuhi bingkai foto masa lalu. Dalam keheningan, ia menyadari sesuatu yang aneh pada bantal di sisi kiri ranjang. Ia menyentuhnya, dan terasa keras di salah satu sisinya. Dengan hati-hati, ia membuka sarung bantal itu. Di dalamnya, tersembunyi kumpulan surat yang dibungkus kain putih. Surat-surat itu ditulis dengan tangan, sebagian menggunakan tinta yang mulai pudar. Ditujukan kepada seseorang yang selalu dipanggil anak mushola. Surat-surat itu adalah kisah tentang pengamatan diam-diam Bu Hajjah terhadap Ilham selama bertahun-tahun. Tentang bagaimana ia melihat Ilham kecil menyapu tanpa disuruh, merapikan sandal-sandal jamaah, dan menyisihkan uang recehnya untuk membeli sabun pembersih lantai. Tentang malam-malam saat Bu Hajjah menangis melihat Ilham tidur di serambi mushola, menggigil dalam diam, namun tak pernah mengeluh. Ada satu surat yang berbeda dari yang lain. Surat yang tampaknya belum sempat dikirimkan, karena tak memiliki amplop atau perangko. Tulisannya sedikit lebih cepat, lebih emosional. Jika dunia tak bisa adil padamu, biarlah kami yang memberi ruang. Jika dunia menutup pintu-pintu untukmu, biarlah kami yang membukakan jendela. Kau tak pernah meminta, tapi keikhlasanmu mengetuk langit. Dan Allah menjawabnya melalui hati kami. Jika suatu hari kami tak bisa bicara lagi, biarlah surat ini jadi suara terakhir kami. Ilham memejamkan mata. Surat-surat itu seperti hujan yang menetes perlahan ke dalam lubuk hatinya. Bukan sekadar warisan materi yang ia terima, tapi cinta yang tak pernah terucap, hanya ditulis dan disimpan dalam diam. Di luar kamar, angin malam berembus pelan. Rumah itu tak lagi sunyi. Ia kini menjadi tempat di mana jejak kasih disimpan rapi, dan seorang anak yatim menjaga semuanya, bukan karena diminta, tapi karena ia tahu, itu adalah bagian dari takdir yang harus dijalani. Rumah warisan itu menyimpan banyak kejutan, seperti labirin sunyi yang tiap lorongnya menuntun pada kenangan tersembunyi. Seminggu berlalu sejak Ilham menemukan surat-surat di bawah bantal Bu Hajjah. Tapi hatinya masih seperti gelas yang terus diisi. Tak penuh-penuh, namun tak pernah kering. Satu ruangan di rumah itu belum pernah disentuh. Ruang bawah tanah. Bukan karena Ilham takut, tapi karena pintunya selalu terkunci. Kunci tua itu tergantung di dinding ruang tamu, tapi ada rasa enggan setiap kali tangannya hampir meraihnya. Hingga malam itu tiba. Langit gelap tanpa bintang. Angin berembus pelan namun menusuk. Ilham berdiri di depan pintu ruang bawah tanah. Tangannya meraih kunci tua yang berkarat. Dalam hatinya, ada bisikan yang tak bisa dijelaskan. Seolah ruangan itu menyimpan bagian terakhir dari teka-teki yang selama ini ia kumpulkan. Kunci dimasukkan perlahan. Bunyi klik terdengar berat. Pintu terbuka dengan derit panjang, mengantar aroma lembab dan dingin yang menusuk. Ilham menuruni tangga satu demi satu. Di bawah sana, ruangannya gelap. Hanya satu lampu gantung kuning yang berayun pelan. Namun cukup terang untuk memperlihatkan isi ruangan. Rak-rak kayu memenuhi sisi kanan dan kiri. Bukan rak biasa, melainkan tempat penyimpanan barang-barang tua. Radio, mesin tik, kamera analog, bahkan koper-koper kulit yang warnanya sudah memudar. Tapi yang paling mencolok adalah satu lemari kaca di tengah ruangan. Di dalamnya, ada map besar berwarna biru dengan tulisan tangan emas. Proyek Mushola Masa Depan. Ilham membuka map itu. Di dalamnya tersimpan cetak biru bangunan besar. Gambar mushola yang megah namun sederhana. Ada denah ruang baca, ruang tidur santri, dapur umum, bahkan taman kecil di tengah halaman. Semua ditata dengan rinci. Ada catatan-catatan tangan di pinggir kertas. Tanda panah, simbol, dan coretan penuh semangat. Di balik cetak biru itu, terselip selembar kertas. Surat wasiat tambahan. Surat itu tidak ditujukan pada siapapun secara spesifik,
hanya ditandatangani oleh Pak Haji dan Bu Hajjah. Kami titipkan rumah ini untuk menjadi pijakan. Kami titipkan kekayaan ini untuk menjadi jembatan. Tapi lebih dari segalanya, kami titipkan harapan ini untuk dibangun, bukan untuk dirayakan. Siapapun yang menemukannya, bukan sedang diberi kemewahan, tapi sedang diminta menjaga warisan Allah. Ilham berdiri membatu. Matanya panas, tapi tidak menangis. Ia mengangkat pandangannya, menatap langit-langit ruang bawah tanah. Dalam sunyi itu, ia merasakan satu hal yang pasti. Hidupnya tak akan pernah sama lagi. Ia bukan sekadar anak yatim yang menemukan keberuntungan. Ia adalah penjaga amanah yang sedang menunggu saat untuk menunaikannya. Hari-hari selanjutnya berjalan pelan, namun penuh makna. Ilham tak lagi sekadar menempati rumah peninggalan itu. Ia mulai bergerak. Proyek yang ditemukan di ruang bawah tanah menjadi panduan. Ia menyalin denah itu dengan rapi, menyusunnya di dinding ruang kerja yang sebelumnya hanya berisi kursi tua dan meja kecil. Kini, setiap pagi, ia berdiri di depannya, memikirkan langkah demi langkah untuk mewujudkan warisan itu menjadi nyata. Ia mendatangi tokoh-tokoh desa secara diam-diam. Menyumbang bahan bangunan ke mushola tanpa mencantumkan nama. Mempekerjakan beberapa pemuda kampung untuk memperbaiki atap, memperluas tempat wudhu, bahkan menanam pohon-pohon di sekitar area. Semua dilakukan perlahan, seolah-olah mushola itu membaik dengan sendirinya. Namun dalam diamnya, ia mulai merasakan keanehan. Setiap malam, saat ia hendak tidur, terdengar suara langkah kaki dari lantai bawah. Langkah lembut, tidak tergesa. Kadang berhenti di dekat pintu kamarnya, lalu menghilang begitu saja. Beberapa kali lampu ruang baca menyala sendiri. Buku-buku yang semula tersusun rapi berubah letaknya. Surat-surat di bawah bantal berpindah ke meja. Awalnya Ilham mengira itu hanyalah angin, atau pikirannya sendiri yang terlalu penat. Tapi malam itu berbeda. Pukul 2 dini hari, ia terbangun karena suara pintu depan terbuka. Padahal ia sudah menguncinya. Dengan hati-hati ia melangkah ke ruang tamu. Tak ada siapa-siapa. Tapi daun pintu terbuka perlahan, menimbulkan suara seret yang panjang. Angin malam masuk, membawa bau tanah basah dan suara jangkrik yang semakin nyaring. Ia menutup pintu dan menguncinya kembali. Tapi saat berbalik, jantungnya berdegup kencang. Di ruang tamu, berdiri seorang pria tua. Wajahnya samar karena cahaya temaram, tapi sorot matanya tajam. Pakaian koko putihnya bersih. Di tangan kirinya, tergenggam tasbih kayu. Ilham ingin bicara, tapi tenggorokannya tercekat. Ia memejamkan mata, berdoa dalam hati. Saat dibuka kembali, pria itu telah tiada. Hanya tasbih yang tertinggal di meja. Esok paginya, ia meletakkan tasbih itu di atas mushola kecil di ruang tengah. Hatinya tenang. Ia mulai percaya bahwa warisan ini bukan miliknya, tapi ia hanya sedang dipandu oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa ia pahami. Ia terus bekerja, membenahi, menghidupkan, menyempurnakan. Tapi hari itu, sebuah kabar datang dari jauh. Sebuah surat tanpa nama pengirim, berisi sepotong kalimat. Waktunya akan segera tiba. Jalanmu belum selesai, tapi warisanmu hampir lengkap. Surat itu tak memiliki tanda tangan. Tapi Ilham tahu, siapapun yang mengirimnya, tahu apa yang sedang ia jalani. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa perjalanan hidupnya adalah sebuah pulang. Panjang, melelahkan, tapi tak pernah tersesat. Pagi itu langit begitu bersih, seakan habis dicuci hujan malam sebelumnya. Sinar matahari menerobos lembut jendela ruang tengah, menari-nari di atas lantai kayu yang mengilat. Ilham duduk diam, memandangi tasbih di atas mushola kecil. Ada ketenangan yang berbeda. Bukan karena harta, bukan karena rumah besar yang kini ia tempati, tapi karena hidupnya seperti memiliki arah yang jelas. Tak lagi tertatih mencari, tak lagi menengadah berharap, sebab semuanya sudah terjawab dalam diam. Namun rumah itu belum selesai mengungkapkan rahasianya. Saat tengah membereskan tumpukan buku tua di rak belakang,
Ilham menemukan satu kotak kecil berlapis beludru merah. Terjepit di antara dua kitab tafsir yang kertasnya sudah menguning. Ia membuka pelan-pelan. Di dalamnya, sepasang kunci emas kecil, dan secarik kertas usang bertuliskan huruf tangan yang ia kenal. Untuk kamar yang tak pernah dibuka sejak tahun itu. Biarkan cahaya masuk kembali. Ilham menggenggam kedua kunci itu erat-erat. Ia tahu ruangan yang dimaksud. Kamar kecil di ujung lorong atas, yang pintunya tak pernah terbuka. Dulu Bu Hajjah pernah bilang ruangan itu kosong, tak terpakai. Tapi kini, semuanya terasa seperti bagian dari teka-teki yang disengaja. Ia berjalan perlahan menuju lantai atas. Suasana mendadak berubah sunyi. Seperti udara menahan napasnya. Di depan pintu kamar tua, tangan Ilham sedikit gemetar. Ia masukkan salah satu kunci. Bunyi klik terdengar, dan pintu membuka. Ruangan itu dipenuhi cahaya. Aneh, karena semua jendela tertutup rapat. Tapi dinding-dindingnya memantulkan cahaya lembut, menciptakan nuansa hangat. Di tengah ruangan, hanya ada satu meja dan satu kursi. Di atas meja, sebuah album foto besar dan lukisan tangan dalam bingkai kaca. Ilham duduk perlahan, membuka halaman pertama album. Foto-foto hitam putih menyambutnya. Foto Bu Hajjah dan Pak Haji muda, berdiri di depan mushola yang masih berdinding anyaman bambu. Lalu foto-foto anak-anak yatim zaman dulu, termasuk seorang anak kurus dengan wajah riang yang sedang menyapu halaman. Ilham terdiam. Itu dirinya. Ia tak tahu siapa yang mengambil gambar itu. Tapi di balik halaman terakhir album, ia menemukan satu foto berbingkai kulit, diselipkan dengan hati-hati. Foto dirinya bersama Pak Haji, sedang berdiri di depan mushola kecil setelah sholat maghrib. Ada tulisan di belakangnya. Anak ini akan menjadi penjaga cahaya. Bukan karena dia yang paling kuat, tapi karena dia yang paling tak meninggalkan. Matanya basah. Tapi bukan karena sedih. Melainkan karena semua kehilangan, semua luka, semua kesepian yang ia alami selama ini, ternyata dilihat, diperhatikan, didoakan. Ilham berdiri, membuka jendela kamar itu. Cahaya pagi masuk lebih terang. Ia tahu, rumah ini bukan lagi tempat tinggal. Ini adalah rumah yang menyimpan surga kecil. Tempat di mana niat baik ditanam, dan kini sedang mekar dalam diam. Hari-hari berlalu dengan tenang, tapi tak ada satupun yang terasa biasa. Sejak membuka kamar rahasia itu, hidup Ilham seperti memasuki dimensi baru. Semua sudut rumah kini terasa hidup. Seolah dinding-dindingnya menyimpan kenangan yang mulai berbicara. Tak ada suara, tapi setiap benda, setiap ukiran, setiap aroma kayu tua, seperti menuntunnya menuju satu pesan akhir. Di suatu sore yang dingin, hujan mengguyur pelataran rumah. Ilham duduk di ruang kerja, menyalakan lampu temaram di pojok ruangan. Matanya tertuju pada peta besar yang dulu ia salin dari dokumen milik Pak Haji. Jalur-jalur garis tinta itu membentuk rencana pembangunan pesantren, lengkap dengan lahan pertanian, asrama anak yatim, perpustakaan, dan taman terbuka. Namun ada satu bagian yang selama ini tertutup noda tinta. Bagian tengah bawah yang tak terbaca. Entah mengapa, sore itu ia merasa terdorong untuk membersihkannya. Ia ambil lap basah dan perlahan menyeka permukaan peta. Sedikit demi sedikit, garis samar mulai muncul. Dan di sana, di bagian yang selama ini tersembunyi, terbaca tulisan kecil namun tegas. Ruang warisan. Hanya terbuka jika waktunya tiba. Hati Ilham bergemuruh. Tak ada penjelasan lain. Ia segera mencocokkan posisi di peta dengan lokasi rumah. Garis-garis itu menunjuk ke sebuah sudut di dapur tua. Bagian yang sejak awal tak pernah ia sentuh, karena dianggap hanya ruang kosong di balik lemari kayu berat. Dengan tergesa, Ilham memindahkan lemari. Di baliknya, terdapat celah sempit di dinding, nyaris tak terlihat. Ia mengetuk pelan. Kosong. Lalu ia dorong perlahan. Dinding itu bergeser, membuka pintu kecil menuju ruang bawah tanah. Tangga kayu yang sempit mengarah ke ruang gelap.
Bau tanah lembab menyambut langkahnya. Ia menyalakan lampu senter dan turun hati-hati. Ruangan itu dingin, tapi rapi. Di tengahnya, berdiri satu brankas tua, berkarat, namun kokoh. Kunci emas kedua yang ia temukan di kotak beludru masih tersimpan. Dengan gemetar, ia masukkan kunci itu ke lubang brankas. Terdengar suara berderak, lalu terbuka perlahan. Di dalamnya, tak ada emas, tak ada uang. Hanya selembar surat, sebuah map besar berisi dokumen legal, dan 2 buah stempel resmi bertuliskan wakaf untuk umat. Surat itu bertuliskan tangan Pak Haji. Ilham, jika kau membaca ini, maka Allah telah menetapkanmu sebagai penerus cahaya. Harta kami bukan untuk diwariskan dalam bentuk duniawi, tapi sebagai amanah. Dalam dokumen ini terdapat hak atas tanah seluas 15 hektar yang sudah kami wakafkan atas nama keluarga dan atas nama orang-orang yang tak pernah disebut tapi selalu mengabdi. Gunakanlah sebagaimana mestinya. Dan jangan lupa, semua ini bukan milikmu. Hanya titipan. Sampai nanti. Ilham menutup surat itu. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena tanggung jawab yang begitu besar kini terletak di pundaknya. Ia kembali ke atas, berdiri di beranda rumah. Hujan masih turun deras. Tapi dalam matanya, langit tampak lebih terang dari sebelumnya. Kini, ia benar-benar mengerti bahwa menjadi kaya bukan soal jumlah harta, tapi tentang seberapa besar yang bisa ia berikan tanpa mengharap kembali. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ia tinggal di rumah itu, Ilham tertidur dengan damai. Tanpa pertanyaan, tanpa beban. Sebab warisan terakhir telah disampaikan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kebaikan sekecil apapun, jika dilakukan dengan tulus dan ikhlas karena Allah, tak akan pernah sia-sia. Allah punya cara yang luar biasa untuk membalas kebaikan hambanya, kadang lewat jalan yang tak pernah kita duga. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas, karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Cerita ini adalah fiktif. Dibuat seperti nyata agar bisa menyentuh hati, dan diambil hikmahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika kamu terinspirasi atau tersentuh oleh cerita ini, jangan lupa untuk like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.